Halo rekan-rekan film investor, sebelum saya menjelaskan daftar saham-saham dengan net buy asing terbesar awal tahun ini, saya jelaskan dulu sebentar tentang gambaran IHSG awal tahun dan masuknya aliran dana asing yang sangat jelas terlihat pada 3 minggu awal pada tahun 2021 ini. Awal tahun 2021 ini, IHSG terlihat sangat bergairah. Pada saat video ini dibuat, IHSG sudah menyentuh angka 6.307 atau sudah naik 5,4% dari awal pembukaan tahun 2021 ini. Bahkan, jika kita lihat dari titik terendahnya pada saat pasar crash tahun 2020 yang lalu, saat itu IHSG sempat menyentuh angka 3.930, dan kalau kita lihat dari titik itu, artinya sampai ke saat video ini dibuat, yaitu tanggal 23 Januari 2021, berarti IHSG sudah naik 37%. Dan ini menandakan bahwa IHSG saat ini sudah masuk tahap euforia. Data mingguan ini saya ambil dari laporan statistik idx.com. Saya mengambil data 3 minggu awal bulan Januari 2021. Saya membahas ini dengan maksud supaya kita sama-sama mendapat gambaran awal kemana kira-kira arah pasar pada tahun 2021 ini, terutama dari sisi investor asing. Kenapa investor asing? Ya karena walaupun berdasarkan jumlah investornya saat ini investor domestik sudah mendominasi Bursa Efek Indonesia, tapi yang bisa menggerakkan pasar sampai dengan saat ini hanya investor asing. Hal ini karena dana yang dimiliki oleh investor dan manajer investasi asing sangat besar, sehingga dapat mempengaruhi pergerakan suatu saham secara signifikan. Ketertarikan investor asing pada suatu saham biasanya langsung terlihat pada bulan-bulan pertama pada satu tahun. Memang tidak selalu seperti ini, tapi berdasarkan pengalaman saya, hal ini memang sering terjadi. Oke, kita kembali lagi ke data. Ini data statistik minggu pertama. IHSG waktu itu naik 4,66%. Dan indeks LQ45 naik 4,75%. Jika dilihat secara indeks sektoral, sektor mining naiknya paling tinggi yaitu 10,75%, disusul basic industri 7,38%, lalu agrikultur 5,67%, lalu indeks-indeks yang lainnya yaitu miscellaneous industry, finance, dan infrastruktur yang kenaikannya juga di atas kenaikan rata-rata IHSG. Pada minggu pertama ini, asing terlihat mencatatkan net buy dari sisi value. Kita perhatikan jualnya 13 triliun dan belinya 16 triliun. Jadi net buy-nya kira-kira hampir 3 triliun. Nah, pada minggu kedua, IHSG masih melanjutkan kenaikan sebesar 1,85% dan indeks LQ45 naik 0,96%. Dan kita perhatikan indeks sektoralnya masih dipimpin oleh sektor mining dengan kenaikan 4,15%. Disusul finance 2,95% dan properti 2,71%. Nah, minggu kedua ini, asing kembali mencatatkan net buy dari sisi value. Kita perhatikan buy-nya 24 triliun dan sell-nya 16 triliun. Jadi net buy-nya kira-kira hampir 8 triliun ya. Nah, di minggu ketiga, yang barusan kita lewati, IHSG mencatat penurunan sebesar 1,04%. Menurut saya, penurunan ini murni profit taking, dan ini merupakan koreksi yang sangat wajar dan sehat. Tapi terlihat indeks LQ45 masih mencatatkan kenaikan yang besar, yaitu 0,29%. Sedangkan indeks sektoral yang selamat hanya miscellaneous industri dan perdagangan. Nah, pada minggu ketiga ini, di tengah merahnya IHSG, asing masih mencatatkan net buy dari sisi value. Kita perhatikan buy-nya 18 dan sell-nya 17, jadi net buy-nya hampir 1 triliun. Nah, dari 3 minggu awal pada tahun 2021 ini, kita bisa mengambil kesimpulan seperti ini. Yang pertama, IHSG mencatatkan kenaikan yang lumayan tinggi dari posisinya pada awal Januari, tepatnya tanggal 4 Januari. Yang kedua, indeks mining mencatatkan kenaikan paling tinggi dari semua sektor di dalam IHSG. Yang ketiga, indeks LQ45 yang isinya 45 saham terliquid selalu konsisten naik dalam 3 minggu pada awal tahun 2021 ini. Dan yang terakhir, yang paling menarik, investor asing tercatat net buy pada 3 minggu awal, bahkan pada saat IHSG merah pada minggu ketiga bulan Januari ini. Nah, jika kita ambil data dari RTI, di sini kita bisa lihat jika kita ambil 1 minggu terakhir di bulan Desember 2020, sehingga kita dapat datanya 1 bulan. Di sini kita perhatikan, aliran dana asing mengalir dengan sangat deras ke bursa tanah air. Kita perhatikan nilainya mencapai 10 triliun. Ini menandakan antusiasme pasar yang besar kembali muncul dari investor asing pada IHSG. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sampai sejauh ini investor asing masih menjadi motor penggerak harga-harga saham.
Maka menarik untuk diperhatikan beberapa saham yang banyak dikoleksi asing pada 3 minggu awal pada bulan Januari plus 1 minggu terakhir di bulan Desember. Hal ini karena data yang saya bisa ambil yang paling gampang yaitu dari RTI, adanya cuman yang 1 bulan, yang tepatnya 3 minggu tidak ada. Jadi saya bisa pastikan bahwa data ini lumayan cukup akurat untuk kita gunakan sebagai gambaran di awal tahun 2021 ini. Nah, secara lebih khusus, karena pada kesimpulan tadi hanya indeks LQ45 dengan kenaikan yang konsisten selama 3 minggu terakhir dan indeks mining dengan kenaikan yang tertinggi dari indeks-indeks lainnya, maka saya hanya fokus pada kedua indeks ini saja. Pertama, kita mulai dari indeks LQ45 dulu. Oh iya, saham di LQ45 ini yang masuk indeks mining saya akan kelompokkan pada daftar mining saja. Nanti setelah daftar LQ45 ini saya tunjukkan. Dan kriteria net buy asing di sini nilainya harus di atas 100 miliar selama kurang lebih 1 bulan. Supaya kita bisa dapat gambaran ketertarikan asing yang jelas pada saham-saham ini. Inilah saham-saham pada indeks LQ45 dengan net buy asing terbesar, beserta dengan valuasinya. Nah, itu tadi 13 saham di dalam LQ45 dengan net buy asing terbesar di atas 100 miliar beserta dengan data valuasinya. Nah, sekarang saham-saham dalam indeks mining dengan net buy asing terbesar selama 1 bulan terakhir ini. Oke, itu tadi 4 saham di sektor mining yang menjadi buruan investor asing selama 1 bulan terakhir ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Sekian dulu video kali ini. Jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai pertimbangan yang tepat sesuai dengan preferensi risiko yang bisa Anda terima. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.